Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah, NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pengantar ekonomi pembangunan, yang materinya teori Malthus dan teori Mill. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang teori Malthus mengenai pembangunan ekonomi. Malthus menitik perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. Tetapi, kesejahteraan suatu negara tidak selalu meningkat dalam proporsi yang sama. Dengan meningkatnya peningkatan pada nilai kadang kala bisa terjadi atas dasar penyusutan aktual pada komoditi. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi pada bukunya Principle of Political Economy, Malthus lebih realistis dalam menganalisa pertumbuhan penduduk dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dibandingkan pada bukunya Essay of Population. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk saja tidak cukup berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan sebagaimana ditulis Malthus, yaitu pertumbuhan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Peranan produksi dan distribusi. Malthus menganggap produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama kesejahteraan. Jika kondisinya dikombinasikan pada proporsi yang benar, ia akan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Tetapi jika keduanya dijalankan secara terpisah atau dikombinasikan pada proporsi yang tidak benar, maka akan diperlukan beberapa ribu tahun untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, Malthus lebih menekankan pada produksi maksimum dan alokasi optimum sumber-sumber guna meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam jangka pendek. Yang kedua, faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi. Malthus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai suatu yang menjelaskan antara gross national product, potensial atau kemampuan menghasilkan kekayaan, dan gross national product aktual atau kekayaan aktual. Tetapi problem pokoknya adalah bagaimana mencapai tingkat gross national product potensial yang tinggi. Menurut Malthus, besarnya gross national product potensial tergantung pada tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Proses akumulasi modal. Dari faktor di atas, akumulasi modal merupakan faktor yang paling penting bagi pembangunan ekonomi. Malthus mengatakan, peningkatan kesejahteraan yang mantap dan berkesinambungan tidak mungkin terjadi tanpa penambahan modal secara terus-menerus. Sumber akumulasi modal adalah laba. Laba berasal dari tabungan para pemilik modal. Para pekerja terlalu miskin untuk menabung, dan jika para pemilik modal lebih banyak menabung dan tidak banyak membeli barang konsumsi, lantaran ingin memperoleh sisa laba lebih besar, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lamban. Kekurangan permintaan efektif. Pandangan Malthus ini didasarkan pada merosotnya permintaan efektif dan penolakannya terhadap ukur pasar yang dikemukakan oleh Say. Malthus tidak sependapat dengan saya yang mengatakan bahwa di dalam pasar tidak mungkin terjadi overproduksi atau penawaran yang berlebihan. Menurutnya, tidak seluruhnya benar bahwa komoditi selalu dipertukarkan dengan komoditi. Stagnasi ekonomi. Malthus yakin penawaran buruh dalam jangka pendek sangat tidak elastis. Dia mengatakan karena sifat atas dasar penduduk, kebutuhan tambahan pekerja untuk memenuhi permintaan tertentu tidak dengan segera tersedia di pasar, sampai selama waktu 16 atau 18 tahun. Langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Walaupun demikian, Malthus mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan berimbang. Dalam sistem Malthus, perekonomian dibagi menjadi sektor pertanian dan sektor industri.
Kemajuan teknologi pada kedua sektor itulah yang dapat membawa kepada pembangunan ekonomi. Modal diinvestasikan pada sektor pertanian sampai semua lahan yang subur ditanami, dipenuhi, dan diperbaiki. Kedua, menaikkan permintaan efektif. Yang pertama, dengan pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah yang secara adil. Yang kedua, permintaan efektif dapat ditingkatkan dengan cara memperluas perdagangan internal dan eksternal. Yang ketiga, menyarankan agar mempertahankan konsumen tidak produktif dan untuk meningkatkannya permintaan yang efektif. Penilaiannya: 1. Stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal. 2. Pandangan negatif terhadap akumulasi modal. 3. Komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi secara langsung. 4. Konsumen tidak produktif memperlambat kemajuan. 5. Dasar tabungan bersisi 1. Dan penerapannya pada negara terbelakang yaitu Malthus adalah seorang perintis di bidang pembangunan ekonomi yang menulis dalam bukunya Principle of Political Economy mengenai kemiskinan dan keterbelakangan negara terbelakang pada waktu itu. Dia menulis mengenai keterbelakangan ekonomi negara seperti Spanyol, Hongaria, Turki, Irlandia, dan hampir seluruh negara Asia, Afrika, dan Amerika lain. Karena itu, teori pembangunan ekonominya lebih banyak berkaitan dengan negara terbelakang pada saat ini dibandingkan dengan teori klasik lainnya. Analisanya mengenai sebab musabab kemiskinan negara terbelakang sangat realistis dalam kaitannya dengan negara terbelakang pada masa kini. Menurutnya, kemiskinan kaum tani disebabkan oleh kekurangan lahan subur, namun karena petani tidak mempunyai modal untuk memperbaiki lahan mereka. Pandangan Malthus yang berkaitan dengan faktor-faktor meningkatnya pembangunan yang diterapkan sepenuhnya di negara terbelakang, tak seorang pun dapat menyangkal peranan produksi, distribusi optimum, akumulasi modal, kesuburan tanah, dan kemajuan teknologi serta peranan faktor non-ekonomis dan administrasi yang baik, hukum yang baik, kerja keras, kejujuran watak, dan lain-lain dalam meningkatkan pembangunan negara-negara tersebut. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang teori Mill mengenai pembangunan ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Mill menganggap pembangunan ekonomi dalam fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Sementara tanah dan tenaga kerja adalah dua faktor produksi yang asli. Modal adalah persediaan yang dikumpulkan dari produk-produk tenaga kerja sebelumnya. Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibandingkan angkatan kerja. Kesejahteraan terdiri dari peralatan, mesin, dan keterampilan angkatan kerja. Tenaga kerja produktif inilah yang merupakan penciptaan kesejahteraan dan akumulasi modal. Laju akumulasi modal merupakan fungsi dari bagian angkatan kerja yang diperkerjakan secara produktif. Laba yang diterima dengan memperkerjakan tenaga kerja tidak produktif hanyalah semata-mata pengalihan pendapatan. Tenaga kerja tidak produktif tidak menghasilkan kesejahteraan ataupun pendapatan. Hanya tenaga kerja produktif yang dapat melakukan konsumsi produktif. Apa itu konsumsi produktif? Yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan produktif masyarakat. Yang kedua, pengendalian pertumbuhan penduduk. Mill percaya pada teori penduduk Malthus yang dia maksudkan dengan penduduk hanyalah golongan kelas kerja. Karena itu dia mengkhawatirkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja produktif yang bekerja atas dasar upah. Dia yakin pembatasan penduduk merupakan hal yang penting untuk memperbaiki kondisi kelas pekerja sehingga mereka dapat menikmati hasil kemajuan teknologi dan akumulasi modal. Dia menganjurkan pembatasan kelahiran sebagai lawan pengendalian modal. Yang ketiga yaitu cadangan upah. Mill menyatakan elastisitas penawaran tenaga kerja sangat tinggi dalam menanggapi kenaikan upah. Upah pada umumnya melebihi tingkat penghidupan minimum. Upah dibayarkan dari modal. Yang selanjutnya yaitu laju akumulasi modal. Menurut Mill, laju akumulasi modal tergantung pada yang pertama jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan dan yang kedua kuatnya kecenderungan untuk menabung.
Sebelumnya, modal adalah hasil dari tabungan dan tabungan berasal dari penghematan konsumsi saat ini demi kepentingan konsumsi di masa yang akan datang. Walaupun modal adalah hasil dari tabungan, namun modal tersebut dipergunakan. Ini berarti tabungan adalah pengeluaran. Hal tersebut menggambarkan kepercayaan Mill pada hukum pasarnya C. Karena tabungan tergantung pada besarnya sisa hasil usaha, maka tabungan tersebut naik bersama naiknya laba dan sewa yang dipakai untuk membuat sisa hasil usaha itu. Tingkat laba, menurut Mill, dalam suatu perekonomian, tingkat laba akhirnya cenderung akan menurunkan karena hasil yang semakin berkurang di sektor pertanian dan bertambahnya penduduk berdasarkan laju Malthus. Akan tetapi, kecenderungan menurunnya laba dapat dicegah dengan beberapa macam faktor, yaitu kerugian modal pada masa krisis, yang kedua perbaikan teknik, yang ketiga perkembangan perdagangan luar negeri, yang keempat pinjaman pemerintah untuk mengeluarkan yang tidak produktif, dan yang kelima dengan mengekspor modal ke negara jajahan untuk memproduksi barang konsumsi guna keperluan negara asal. Selanjutnya keadaan stasioner. Mill berpendapat keadaan stasioner akan segera terjadi. Paling lama beberapa tahun lagi atau tidak lebih, kehadirannya tertunda oleh faktor-faktor tersebut. Mill mengharapkan kehadiran itu, karena keadaan stasioner pada akhirnya akan membawa ke arah perbaikan distribusi pendapatan dan upah bagi tenaga kerja. Selanjutnya, peranan pemerintah. Mill setuju pada kebijakan liberal yang berfungsi sebagai aturan umum. Setiap penyimpangan dari aturan itu, kecuali kalau diperlukan untuk kepentingan yang lebih besar, berarti suatu kejahatan. Karena itu, dia memberikan peranan yang minimum kepada pemerintah dalam usaha-usaha ekonomi. Penilaian dari teori Mill ini yang pertama yaitu keadaan stasioner bukan suatu realitas. Yang kedua, pikiran yang salah mengenai cadangan upah. Yang ketiga, teori Malthus salah. Yang keempat, hukum mengenai hasil yang semakin berkurang atau tidak berlaku. Yang kelima, laissez-faire bukan suatu kebijakan praktis. Terakhir yaitu penerapan teori Mill pada negara terbelakang. Lahan di negara terbelakang terbatas luasnya dan tidak ada perbaikan teknologi yang dilakukan pada lahan. Karena itu, hukum mengenai hasil yang semakin berkurang berjalan secara penuh sehingga produktivitas lahan rendah. Mill tidak hanya mengungkapkan berlakunya hukum tersebut, tetapi juga menganjurkan dilakukannya perbaikan teknologi pada lahan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. Anjuran ini diterima sebagai prinsip pokok pembangunan ekonomi di negara terbelakang. Mill percaya pada teori kependudukan yang dikemukakan oleh Malthus. Bedanya, dia lebih menekankan pengendalian produk melalui pembatasan kelahiran daripada sekedar melalui penegakan modal. Baik, hanya itu materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.